Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kembali lagi bersama saya Pak Andi di channel Bimbel Clinic Genius. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan melanjutkan video pembelajaran tentang matematika minat ya. Nah, pada kali ini pokok bahasannya adalah lanjutan dari video yang sebelumnya, yaitu proyeksi suatu vektor pada vektor yang lain. Oke, tetap stay tune di channel ini. Oke. Oke, proyeksi vektor itu adalah ada sebuah buah vektor. Yang pertama adalah vektor A dan yang kedua adalah vektor B. Nah, yang dimaksud dengan proyeksi vektor itu adalah ujung dari salah satu vektor ini kita tarik garis tegak lurus, atau kita sebut biasanya ini ada kata ortogonal. Ya. Oke, nah sehingga dia akan menghasilkan vektor yang lain, di mana vektor yang ini adalah vektor proyeksinya itu adalah melupakan kelipatan dari pada si vektor yang ditariknya, yang ditarik ke vektor ininya ya. Nah, sebut saja ini kita sebut vektornya C. Nah, vektor C ini ada dua yang ditanyakan biasanya. Yang pertama adalah biasanya ada pertanyaannya, tentukan panjang proyeksi ya. Panjang proyeksi vektor A. Ini karena yang ditariknya dari vektor A pada, ada kata pada ya, vektor B. Nah, berarti yang dikenainya adalah vektor B. Nah, karena dia yang ditanyakannya adalah panjang ya, adik-adik. Nah, berarti rumusnya adalah dia harus berupa panjang, artinya mutlak. Nah, ini nilainya adalah mutlak A dot B dibagi dengan panjang vektor B. Nah, untuk A dot B dan panjang vektor B sudah dijelaskan di video sebelumnya ya. Kalau ada yang masih lupa, bisa dilihat kembali. Baik ya. Nah, ini hasilnya harus positif, karena yang ditanyakan adalah berupa panjang, atau ini disebut juga, nah ini nama lain panjang proyeksi itu ada yang disebut dengan proyeksi skalar ya, proyeksi skalar. Nah gitu. Nah yang kedua biasanya, nih, nah ini ditanyakannya adalah vektor proyeksi, vektor proyeksi masih sama, yaitu vektor A pada vektor B. Nah, karena hasilnya ini harus berupa vektor, jadi kita tuliskan lambangnya adalah vektor C sama dengan A, masih sama,
dot B. Bedanya di sini adalah panjang vektor B-nya itu dikuadratkan lalu kita kalikan lagi vektor B. Vektor B itu adalah vektor yang bawahnya ya, gitu. Artinya yang ada kata padanya ini. Jadi sebagai pembaginya. Kalau misalkan B pada A berarti tinggal dibalikan saja. Berarti di sini per A kuadrat dikali vektor A. Yang atas juga sama ya. Oke, nah ini adalah rumus-rumus yang paling familiar dalam proyeksi vektor. Oke, jadi ada dua rumus, rumus yang pertama dan rumus yang kedua. Nah, saya ulangkan kembali untuk A dot B itu ya bisa A1 dengan B1 ditambah A2 dikali B2 ditambah di sininya A3 kali B3 ya. Atau kalau yang diketahuinya berupa panjang ya. Nah, ini di sini A dot B sendiri itu sama dengan panjang A kali panjang B dikali. Nah, sudutnya kan ada nih, sudut antara vektor A dengan vektor B. Nah, dikalikan di sininya cos theta. Jadi untuk menentukan A dot B sendiri ada dua kemungkinan ya. Jadi bisa menggunakan yang atas tergantung yang diketahui ya, atau yang kedua. Nah, panjang vektor B sendiri. Nah, panjang vektor B sendiri itu adalah apa? Nah, ini adalah akar dari B1 kuadrat ditambah dengan B2 kuadrat ditambah B3 kuadrat. Ini untuk jenis vektornya saya tuliskan ini A1, A2 dan A3 ya. Ini di ruang 3. Dan vektor B-nya sendiri yaitu B1, B2 dan B3. Nah, untuk memahami lebih jauh mari kita simak contoh soal untuk proyeksi vektor berikut ini. Nah, untuk contoh soal 1 diketahui ada vektor A ya. Nah, bila dilihat vektor B. Nah, pertanyaannya adalah yang pertama, panjang proyeksi A pada B ya. Berarti yang ditarik adalah dari ujung vektor A ke vektor B. Nah, kita jawab. Bila perlu kita buatkan dulu ya gambarnya. Nah, ini ada vektornya nih. Ini adalah vektor A, di sini adalah vektor B. Kemudian kita tarik garis ya. Nah, tegak lurus. Nah, yang ditanyakan panjang proyeksi. Nah, berarti yang ini tuh namanya skalar ya. Skalar, artinya harus berupa panjang. Berarti yang ini adalah hasil proyeksinya. Kita sebut vektornya adalah C. Karena yang dimintanya panjang, kita beri tanda mutlak. Oke, berdasarkan rumus yang telah kita peroleh, di sini vektor C, panjang vektor C sama dengan A dot B ya. Nah, di sini kita mutlakkan A dot B, kita tulis A dot B-nya langsung di sini min akar 3,3,1 kali ya dot. Di sini saya tulis lagi akar 3,2,3 dibagi. Nah, di sini adalah panjang vektor B. Berarti kalau panjang vektor B tulis akar kuadrat dari akar 3 dikuadratkan 3 ya, ditambah 2 dikuadratkan jadi 4, ditambah di sini 3 dikuadratkan adalah 9. Oke ya. Di sini ada mutlak lagi. Lalu, nah berdasarkan rumus yang kita peroleh ini, kalau A dot B itu A1 B1, A2 B2 ditambah 3 B3. Berarti cara mengalikannya adalah kalikan dengan elemen yang seletak ya. Berarti di sini kita peroleh ya sama dengan min akar 3 kali akar 3 ini jadi negatif 3 ya. 3 kali 2 positif 6 ditambah 1 kali 3 berarti di sini 3. Dibagi, jangan lupa akar 3 tambah 4 itu 7, 7 tambah 9 adalah akar 16 ya. Akar 16 sendiri itu adalah 4. Nah, sehingga jawabannya adalah ini kita habisi ya. Nah, ini dengan ini habis ya. Nah, saling menghilangkan sehingga diperoleh 6 per 4. Nah, kita sederhanakan 6 per 4 itu adalah 3 per 2. Gitu. Jadi kita peroleh
panjang vektor proyeksi antara A pada B itu sama dengan 3/2. Mudah ya? Oke, kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya, masih sama ya. Nah, kita akan coba dengan yang B. Contoh soal yang B adalah tentukan vektor proyeksi vektor B pada vektor A. Nah, artinya yang tadi itu A pada B, ya sekarang adalah yang B pada A. Gambarnya kita buat sama ya, tapi beda bentuknya. Jadi sekarang ini adalah vektornya, di sini vektor B, kemudian di sini adalah vektor A. Nah, karena yang diminta adalah B pada A, berarti adik-adik ini harus menariknya dari B, ujungnya dia harus tegak lurus. Nah, misalkan ke sini ya ceritanya, ini tegak lurus ya. Ini kita panjangin dulu. Oke. Nah, ceritanya di sebelah situ. Nah, misalkan hasilnya adalah yang ini ke sini itu adalah di sini D ya. Oke. Kita tuliskan. Sebelum kita bahas, kita tuliskan rumusnya dulu. Berarti D itu sama dengan, kalau yang ini mah A dot B, sama atasnya juga A dot B, A dot B per, nah panjangnya dibaginya itu adalah karena di sini pada A, berarti tekankan kembali yang menjadi pembaginya adalah vektor A. Berarti per panjang A ini dikuadratkan, nanti kita kalikan lagi vektor A. Nah, supaya membeda, di sini kita beri tanda kurung ya. Oke. Baik. Kita hitung lagi ya. Nah, ini A dot D ya, kita kalikan, berarti kalikan elemen yang seletak ya. Ini kita kalikan, yang ini kita kalikan, ini kita kalikan, kemudian kita jumlahkan ya. Berarti akar 3 kali akar 3 tadi ya, negatif 3. Di sini plus 6 ditambah 3 dibagi, ini kan akar kuadrat ya, berarti kalau akar kuadrat itu nanti akar kuadrat, jadi dihilangkan nanti akarnya, kita tulis di sini 3 ditambah 3 dikuadratin 9 ditambah di sininya 1 ya. Nah, kalikan lagi vektor yang sama. Nah, kita tulisnya dalam kolom ya, di sini negatif akar 3, yang ini 3, di sini 1, gitu ya. Ini penulisannya bisa dalam bentuk kolom, atau dalam bentuk basis, atau dalam bentuk baris lagi ya. Oke, yang ini kita coret ya, negatif 3 tambah 3 habis, sisa 6. Yang ini 1 tambah 3, 4 tambah 9 ya, berarti di sini 13. Dikuadratin, hilang akarnya, berarti diperoleh 6 per 13 ya, dikali, nah vektor A nya adalah di sini akar 3, 3, 1 gitu. Nah, ini adalah hasil daripada vektor proyeksinya. Proyeksi siapa? Vektor B pada vektor A gitu. Jadi kita tekankan kembali, kalau yang disebut dengan vektor proyeksi maka hasilnya harus berupa vektor. Kalau yang ditanyakannya adalah panjang proyeksi maka hasilnya berupa skalar ya. Artinya berupa bilangan bulat, berupa bilangan positif real ya. Biasanya bilangannya adalah bilangannya real itu ya bisa ada akarnya atau tidak ada akarnya, tergantung dari hasil perkalian daripada dua vektor ini ya, begitu. Dan akar dari si vektor B-nya. Kalau akar vektor B-nya bulat, kemudian yang ininya hasil kalinya tidak ada akar, berarti nanti bilangannya hasilnya berupa bilangan rasional ya.
atau bilangan bulat ya, begitu. Next kita lanjutkan supaya lebih paham ke contoh soal berikutnya. Tetap stay di Bimbel Klinik Genius. Contoh soal kedua. Nah, ada vektor U ya. Nah, masing-masing diketahui X12, vektor P-nya 2, 3, min 1. Jika panjang proyeksi U pada V adalah 1/7 akar 14, maka berapakah nilai X? Oke, berdasarkan dari contoh 1, ini yang ditanyakan adalah panjang proyeksi ya. U pada V. U pada V. Berarti yang menjadi pembaginya adalah padanya, berarti V-nya. Nah, berarti berdasarkan rumus ya. Nah, ini adalah hasilnya ya. Misalkan di sini itu adalah vektor W ini panjangnya ya. Oke. Berarti di sini kalau kita tuliskan secara gambar, nah ini ya. Ini ada vektornya nih. Nah, di sini ada U. Kemudian di sini adalah vektor V. Lalu dari U itu ditarik tegak lurus nih, tegak lurus, dan hasil vektor proyeksinya yaitu W. Nah, di sini W itu panjangnya adalah akar 14 dibagi 7 gitu. Nah, berapakah nilai X katanya ya? Nah, berarti caranya sama kayak yang tadi sudah dijelaskan. Berarti ini adalah akar 14/7 sama dengan ya. Berarti di sini adalah U dot V per panjang V, gitu kan ya. Nah, di sini ada mutlak ya. Oke, karena harus positif. Kita pindahkan sebelah sini. Berarti yang ini adalah akar 14/7 ya, sama dengan U dot V. Berarti caranya ya, kita tuliskan dalam kolom ya. X12 dot, di sininya 2, 3 negatif 1 dibagi, di sininya kita tulis akar ya. 2 dikuadratin itu adalah 4, ditambah di sininya 3 dikuadratin 9, ditambah negatif 1 dikuadratin 1 ya. Nah, kita kalikan, ini jadi akar 14/7, itu sama dengan, cara mengalikannya ya, ingat, kalikan yang seletak ya. Berarti begini cara mengalikannya ya. Nah, kita kalikan, berarti yang ini 2X ditambah 3 dikurangi 2 ya. Oke, 2 kali 1 per 1 tambah 9, 10 tambah 4, berarti akar 14. Nah, ini ada akar 14, ini akar 14 ya. Oke, gimana caranya nih? Nah, ini bisa kalian menyamakan penyebut, atau biasa juga ini kita kali silang biasanya ya. Oke, ini kali silang sini ya. Oke, kita kalikan. Nah, berarti kenapa kita kalikan? Ini kalau ada saya punya A per B sama dengan C per D ya. Ini berlaku perbandingan, maka berlaku A dikali D itu sama dengan B kali C ya. Nah, sehingga kalau ini kita kalikan ya, berarti akar 14 kali akar 14 itu jadi 14 ya. Ini sama dengan 7 dikali, di sininya 2X ditambah 1 ya, karena 3 dikurang 2 itu sama dengan 1. 14 dengan 7 kedua ruas kita bagi 7 ya, supaya habis 7-nya, sehingga ini tinggal 1, yang ini tinggal 2. Jadi dengan demikian saya punya 2 sama dengan 2X ditambah 1. Ini satunya supaya hilang bagaimana? Nah, kita kurangin 1 ya. Nah, kurangin 1, atau biasanya juga pindah ruas biasanya ya. Tapi kita kurangin 1 aja. Sehingga 2 dikurang 1 akan jadi 1 sama dengan 2X, 1 dikurang 1 habis ya. Dengan demikian kita peroleh X-nya adalah 1/2. Nah, gitu ya. Nah, ini adalah contoh soal 2, masih tentang panjang proyeksi vektor, tetapi ini bentuknya menentukan salah satu unsur vektor jika diketahui panjang vektor proyeksinya. Oke, ya. Nah, next kita lanjutkan ke contoh soal yang ketiga. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal 3. Nah, silakan disimak ya adik-adik. Di sini adalah vektor U sama dengan I min J plus K. Kemudian vektor V I plus J ditambah 2K. Yang ini W
sama dengan 3I min K. Oke. Nah, di sini tentukan proyeksi vektor W plus V pada U. Nah, berarti adik-adik harus ingat, karena yang di sini adalah proyeksi vektor, maka hasilnya harus berupa vektor. Oke. Nah, namun sebelumnya kalian harus merubah terlebih dahulu vektor basis itu ke dalam vektor bisa baris atau kolom. Mana yang adik-adik kalian lebih gampang ya. Kalau gampangnya pakai kolom, kolom. Kalau lebih mudahnya baris, baris ya. Nah, supaya lebih mudah, karena yang ini dalam bentuk kolom, kita coba dalam bentuk baris ya. Oke. Nah, ini kalau kita rubah dalam baris, jadi begini. U sama dengan I ya, berarti I itu 1. Min J, berarti yang baris keduanya di sini, kolom kedua maksudnya, berarti min 1 ya. K berarti ini 1. Oke, kalau yang ini vektor P-nya berarti I-nya saya tulis 1 lagi, yang ini 1, yang ininya 2. Oke, kemudian W di sini, W 3I kita tulis 3, J-nya di sini nggak ada, berarti kita tuliskan 0 ya, hati-hati, koma min K berarti min 1. Nah, langkah berikutnya kalian harus menentukan W plus P ya. Kita tentukan W plus P. Berarti W plus P-nya adalah kita jumlahkan W ditambah P. P ditambah W sama aja 3 tambah 1 ya. Berarti 4, yang ini 1,1. Oke. Kemudian vektor U-nya ya. Vektor U-nya kita tulis kembali di sini. Vektor U-nya sama dengan 1, negatif 1,1 ya. Baik. Kita tulis kembali. Bagaimana cara menentukannya? Misalkan hasil proyeksinya itu adalah vektor apa ya? Di sini vektor W misalkan ya. W udah ya. Berarti yang belum itu adalah X ya. Misalkan vektor proyeksinya itu adalah vektor S. Nah, jadi vektor S ini kita tuliskan dulu ya, maksudnya ya. S sama dengan W plus V dot U per panjang U kuadrat dikalikan di sini tulis vektor U kembali ya. Nah, ini adalah kita tuliskan dulu kerangka untuk mengerjakan contoh soal 3 ya. Baik. Ya, kita lanjutkan sama dengan W plus P-nya ini 4 ya. Dikalikan U. Nah, kita kalikan dengan yang seletak ya. Sama kayak tadi itu. Kita kalikan 1 kali 4. Di sini 4. Ini 1 kali negatif 1. Jadi min di sini plus 1 ya. Per. Nah, ini kan panjang U kuadrat ya. Berarti panjang U kuadrat itu berarti hilang akarnya ya. Nah, ini langsung saja atau kita tulis kembali juga nggak apa-apa ya. Kuadrat. Nah, ini kan kita tulis 1 ditambah 1 ditambah 1 ya. Dikali jangan lupa vektor U. Vektor U-nya karena di sini adalah basis ya. Nah, alangkah lebih mudahnya kita tuliskan dalam basis lagi. Berarti di sininya I min J plus K itu ya. Jadi I min J plus K. Atau pas saya mau tetap dalam baris boleh ya. Oke. Kita kalikan. Yang ini habis. Akar dikuadratkan habis, berarti sisanya adalah yang atas tinggal 4 dibagi yang ini 3 dikali vektornya I min J plus K. Nah, ini kalau kita tulis dalam basisnya secara utuh 4/3 I min 4/3 J plus 4/3 K. Oke. Ya. Nah, itulah contoh-contoh soal untuk proyeksi vektor. Nah, adik-adik, supaya kalian lebih paham dan lebih mantap, bisa mencobanya latihan soal contoh proyeksi vektor pada kesempatan yang berikutnya. Nanti saya akan memberikan contoh latihan soal pada kolom komentar di bawah ya. Nah, silakan coba dikerjakan untuk lebih memantapkan. Oke, itu saja. Nantikan untuk video-video pembelajaran berikutnya. Dadah.